dari SD itu udah. Sebenarnya sudah ada ilmu gitu ya. Ilmu ranting dit. Karena terpaksa. Itu biasanya kreativitas itu muncul karena kepepet. Animpiade Animation for All. Halo, selamat datang di Animpiade, channel animasi Indonesia. Bersama saya Nityanto Ida. Dan kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Mas Hizkia Subiantoro atau lebih dikenal dengan Mas Hiza. Dia seorang pelaku animasi, produser, sutradara, animator, pokoknya lengkap. Dan juga penyelenggara festival animasi craft ya Mas ya, sejak tahun 2017 dan 2017 di Jogja, dan setiap 1-2 tahun sekali selalu mengadakan berbarengan dengan festival Animpiade. Tinggal unda-undi saja, unda-undi apa ya rasanya, hampir beriringan lah begitu jalannya. Dan sekarang saya berhasil mengundang Mas Hiza untuk kita ngobrol-ngobrol tentang dunia animasi. Dan ini dia Mas Hiza. Halo Mas Hiza. Selamat siang Mas. Selamat siang. Terima kasih Wisnu dan Iya. Iya, dan terima kasih sudah meluangkan waktu. Oke, Mas Hiza, kita waktu itu ketemu di Jakarta pertama kali ya. Di Binus ya. Di Binus, benar. Kita waktu di Binus. Kemudian saya berkenalan dengan, wah ini dia, seseorang yang provokator. Sangat, bukan. Saya selain provokator itu lihat provokatornya nanti, tapi saya lihat sesuatu yang beda. Oke. Itu yang beda. Sejak kapan Mas bisa masuk atau mengenal dunia animasi, kemudian terjun bahkan sampai saat ini? Ini yang animasi umum atau pekerjaan? Apa-apa, semuanya. Kan semua diawali dari satu titik nolnya ini. Ya sebenarnya kalau animasi, karena dulu tahun 90-an saya nggak punya TV ya. Kalau TV itu kan tetangga, Oh iya. kelurahan. Iya, kalau ada orang. Kelurahan. Nah jadi terus ada dulu kan bioskop online, bioskop Pisbar. sorot ya. Oh iya. Pakai kendaraan kami. Dari situ saya pengen, wah enak ya kalau bikin film. Nah saya berangkat justru malah dari seni rupa. Waktu itu pengetahuannya sekolah animasi itu nggak ada. Ya. Kedua, kita nggak punya teman atau orang-orang itu, informasinya terbatas. Akhirnya ya udah masuk ke seni rupa, dan ternyata saya masuk ke fine artnya ya. Tapi sebelum itu tahun 97 itu gara-gara nem saya kecil karena dipaksa masuk IPA. Jadi kimianya 3. Jadi sekolahnya umum. Umum, SMA. SMA di Jogja, semuanya di Jogja. Lahir besar di Jogja, SMA umum. Dan begitu UMPTN saya itu kan paling susah pilihan ganda, Pak. Oh, kalau ini dengan ini gugan atau tidak itu Ya, lebih kalian saya malah di esai. Jadi kalau disuruh ngarang itu menulis, ngarang, bikin cerita, terus berpandangan sendiri itu bisa. Nah, saya bosan dengan hal-hal yang ya cuma kayak robot lah. Kadang-kadang ngawur aja, kadang-kadang bener. Nah, akhirnya waktu itu bapak saya bilang, kamu mau masuk mana? UGM. Wah, UGM-nya gimana? MIPA. Karena nggak tahu. Kenapa nggak isi aja, Wah? Isi kayak gitulah. Terkesan seniman banget dan lain-lain. Daftar di arsitek di UGM. Nggak diterima. Anaknya cuma 3 dibagi 6. Terus akhirnya ke UNY di teknik sipil itu juga nggak diterima, di Duta Wacana itu juga nggak diterima. Ya udah, bapak saya bilang, ini kalau kamu nggak sekolah, nggak kuliah, ini duit tak belikan kambing. Ya udah, belikan kambing aja, atau tak kursus. Akhirnya di Sagan UGM itu, dulu kan saya lahir di sana, di pom bensin Sagan itu. Dulu ada Bung Cina ya. Nah, teman-teman saya itu rata-rata menjual figuran. Oh iya, sampai sekarang masih. Sekarang. Saya nyantrik di sana, sinau bikin frame. Cita-cita saya sederhana karena suka baca dari kecil. Pengen bikin kios koran, tabloid. Kenapa? Karena saya bisa membaca. Bisa numpang baca. Numpang baca itu sesederhana itu. Iya. Nah, tapi suatu ketika ada temen bawa brosur. Nah, itu ada sebuah sekolah yang sampai sekarang masih buat saya sekolah terbaik. Itu Modern School of Design. Saya harus ngomong ini karena saya ikut promoin juga. Nah, itu yang D1 ya, tapi masih D1. belum ada D3. Iya. Jadi ibaratnya kalau SKS-nya itu cuma 44, 1 tahun, 2 semester. Tapi ini kan pemadatan dari S1 sebenarnya.
dan dosen-dosennya semua adalah seniman dan praktisi. Nah, akhirnya saya masuk sana. Dari yang tadinya nilainya kecil, tapi karena saya senang menggambar, saya lihat ada brosur airbrush, ada komputer desain, diajar sama seniman-seniman terbaik di Jogja. Pelaku-pelakunya ada Pak almarhum Heru Wibowo, ya, Api di Bukit Menoreh, ada waktu itu Pak Broto pelukis, ada Pak Rosuryo juga dulu waktu itu Photoshopnya, fotografinya, Pak Risman Mara dan lain-lain. Nah, dari itu saya menjadi salah satu lulusan terbaik di MSD. MSD. Sudah di Taman Siswa ya? Taman Siswa 2, Pojok Benteng dan Taman Siswa. Oh, jadi setengah-setengah dan waktu itu demo 98. 98 kan akhirnya udah ada rekrutmen waktu itu. Suatu ketika ada rekrutmen, semua orang dipecat kan pada saat itu. Kenapa? Karena krisis dari Jakarta 98 tuh banyak pabrik-pabrik tutup. Nah, tapi saya mah direkrut sama salah satu perusahaan percetakan terbesar di Asia Tenggara, namanya Pura Barutama. Oh, kan Kudus. Oke. Saya direkrut di sana. Dia yang buat uang itu. Ya, nah itu salah satu saya ikut lihat prosesnya waktu itu. Jadi saya direkrut ke Kudus tahun 98, saya nggak tahu apa-apa. Juga saya jalan, saya bilang, Pak, saya mau kerja. Wah, kamu tuh harusnya S1 dulu. Kamu kuliah, jangan kerja dulu. Oh, nggak apa-apa, aku batasi kok 2 tahun aja. Udahlah sampai di sana, lulusan terbaik ini salah satunya nggak bisa apa-apa ternyata. Ya karena semuanya cuma imajinasi loh. Kita desain besok kalau ada masalah ini begini. Oke. Begitu praktek Itu. beda. Di sana saya masuk ke divisi repro. Repro tuh bikin kemasan dari seluruh dunia. Rokok, dari packaging. Saya jadi desainer packaging dan saya belajar sama teman-teman di Kudus itu lulusan SD, lulusan SMP. Tapi praktisi. Dan salah satu inovasi hologramnya terlengkap di dunia. Iya. Nah, saya beruntung karena bos saya juga Cina Jerman ya, yang termasuk inovator juga. Jadi saya di umur 19 itu sudah punya mindset yang agak jauh dari teman-teman saya. Worldwide ya. Oke, pulang ke Jogja bingung. Bisa diibaratkan saya naik Garlin, kecepatannya bisa 200 km per jam. Sampai di sini masih belum jalannya, belum diaspal gitu. Wah, saya bingung. Akhirnya mau nggak mau harganya dijual kan gitu. Harganya dijual, melaku atau becak. Saya ngikutin kondisi masuk ke fan art diisi di seni grafis. Jadi sempat masuk juga diisi juga. Saya masuk diisi, saya kuliah 3 kali. Yang lulus cuma sekali. Walaupun nanti ya masalah yang dalang itu nanti. Iya. Itu yang kesana. Oke. Dari situ, cuman karena biasa kerja, ya kehidupan tahun segitu kan nggak duit itu kan susah ya Pak, krisis ya. Iya. Jadi saya terbiasa karena banyak membaca, terus banyak lihat lowongan, terus akhirnya saya mengajar di salah satu sekolah multimedia pertama di Jogja, di Jaya, namanya Jogja View, 2004. Oh iya. Tapi sebelumnya saya nggak di offset, jadi cover buku desainer. Oh sempat juga jadi Sempat. Jadi packaging desain, cover desain. Akhirnya saya ngajar Corel Draw dulu, Corel Draw. Ketemulah 3D. Terus pada saat 2004 Homeland lagi muncul. Ya benar. Homeland muncul 2004 ya. Kampus saya ngadain klinik sama klik almarhum. Ya. Saya moderatornya. Kasat mata ya. Iya, saya moderatornya. Makanya salah satu orang yang berjasa mengenalkan saya pada animasi ya sekali almarhum. Dari moderator itu saya lihat gila, tangannya cepat, wow. Saya melihat itu wow gitu loh. Dari situ saya mikir saya mau belajar ini. Karena desain kan udah merem loh waktu itu. Iya. Udah pengalaman. Beberapa tahun di situ. Dan saya memang suka nulis cerpen, nulis puisi, terus akhirnya untuk bisa mengasah ke 3D nggak mungkin, dulu kan nggak ada studio 3D. Akhirnya mau nggak mau saya harus cari pekerjaan yang ada bikin 3D-nya. Nah, masuklah saya ke event organizer. Saya di sana 1 tahun. Setelah di sana
saya tahu ukuran panggung itu berapa. Karena kan terus bisa digambarkan dengan 3D bisa kan? Iya. Panggungnya, terus nanti kursinya dan semuanya. Terus berkenalan sama multimedia loh Pak. Multimedia, belum klien-kliennya diajak ketemu orang Telkomsel, orang termasuk hello artis. Waktu itu ada Mas Kakak Bagaskara, ada Jam Rutio dan lain-lain. Setelah itu teman saya diminta untuk bikin website. Waktu itu belum ada CMS, Content Management System. Ngejel pakai apa? Iya, nulis PHP. Jadi terus kami dikerjain. Kenapa? Karena nggak ada resource. Waktu itu ada Macromedia Director ya untuk bikin flash. Sampai cari seneng banget itu pakai. Iya, untuk bisa membuat CD itu masuk terus langsung nge-play di layar itu kan pakai action. Ya. Aku bingung gimana caranya. Nah, buku-buku di Gramedia di mana-mana saya mana sih actionnya, cuman CD sama dengan RAM dan lain-lain. Ternyata cuma itu jawabannya. Dulu ada Baba Flash forum. Ya. Baba Flash. Benar. Dan dulu ada Kaskus ya. Kaskus itu kan masih 3GP, masih update sing saru-saru. Di situ kan banyak crack-crackan ya. Banyak crack-crack kan. Di situlah akhirnya suatu ketika saya harus bikin forum. Sudah ada tuh. Ada bibit itu. Karena saya diuntungkan dengan itu. Akhirnya dari situ teman saya yang tadinya bikin website itu mengajak saya untuk bergabung di Jakarta. Nah, Jakarta nanti ke game developer. Artinya masuklah. Selama ini kan itu di Jogja ya. Di Jogja. Sejak tahun sampai sampai sempat ke Kudus saja 2 tahun, setelah itu 2000 sampai 7 tahun itu kuliah membosankan, isinya cuma isi tidak absen dan lain-lain. Terus itu untungnya saya punya mantan pacar saya itu orang filsafat. Jadi saya dapat jatah buku. Dan juga enaknya waktumu dan waktu kita itu tidak ada batasan waktu. Nah, saya langganan perpustakaan sampai kartunya itu habis. Jadi saya kalau nggak bosan dengan kuliah, saya pasti di perpustakaan membaca. Nah, disitulah. Tapi sebelum itu saya sempat kerja 3 bulan di Medcom. Aku menangani beberapa klien. Habis itu saya dengan teman yang sekarang YouTuber terkenal namanya Gunrock itu, Gunrock di studio sama teman ilustrator, sama satu lagi salah satunya di tempatnya Mbak Yeni namanya Didi Ahmed. Itu saya bawa untuk ke Jakarta bangun game developer. Itu. Jadi tahun berapa masuk? 2007 ya? Ya. Mulai masuk ke bulan Jakarta Agustus, ya? Bulan Agustus. Nah di situ masuk ke game. Ke game. Padahal cita-cita saya waktu itu teman-teman saya ke IFW ya. Itu dia. Iya, Batam. Dulu sering nonton. Itu kan apa pengennya kan waktu itu untuk membuat single bedal gitu ya. Jadi apa namanya? Remedi. Sebelum itu kan teman-teman sewon kan banyak dijebol ke sana tuh. Anak-anak isi, ada yang sketsa artis, ada 2D-nya. Teman-teman saya masuk yang nggak pernah tahu dia senang animasi atau enggak. Berarti saya bisa dong. Iya, dia aja bisa. Dia bisa ya. Saya belum begitu paham sebenarnya. Tapi lewat podcastnya Ades dulu kan. Ades kan waktu itu dia bikin animation forum. Terus ya ikuti perkembangan sama Mbak Dewi juga waktu itu. Nah, tapi impian saya ke animasi gagal karena saya harus masuk ke game developer. Ya apa? Game developer apa? Namanya PT Serenity Mega Media. Itu di gedung cyber lantai. Gedung cyber itu berarti di Kuningan ya? Kuningan. Misinya adalah membeli game dari Korea dan mengoprek. Gamenya harganya 800 juta. Terus kita oprek, kita publish. Jadi game developer dan publisher pertama di Indonesia. Itu Serenity. Kita beli Cross Online. Cross Online itu satu perusahaan sama Ragnarok. Jadi ada Gravity. Setelah Ragnarok dia merilis Cross Online. Lalu kita beli, ya dengan naifnya lah, nggak punya duit cari investor, kita beli, ambil 8 bulan, hadisnya datang tuh 80 giga. Kita udah seneng nih, yuk kita bikin cari programmer terbaik di Indonesia. Sampai di sana bahasa Korea semua. Terus piye gitu. Akhirnya ya udah kita cari penerjemah Korea. Beruntung udah ketemu lah sama orang Korea yang punya istri orang Indonesia. Kita hire dalam
bulan untuk menerjemahkan itu. kita launching 2008, lalu menjadi salah game terbaik di IGS, Indonesian Game Show, yang mempunyai fitur terbaik. Fiturnya waktu itu art for gaming. Jadi gimana naruh baliho di dalam game. Nah, itu inovasi kita tuh. Nah, di situ mulai ada terus Nusantara Online. Jadi, enggak amati, tiru, modify. Iya, modifikasi. Modifikasi sendiri. Ya, saking naiknya waktu itu umur saya masih 28 ya. Tapi saya punya janji umur 30 saya harus pensiun. Karena saya melihat bapak saya pegawai negeri di BCK. Saya melihat hidupnya itu cuma sepanjang rel. Cirebon, Purwokerto, Jogja. Lah iya, kok kira kalau di laut gitu, di kapal gitu, atau di kondektor emang di jalan ya. Saya melihat, waduh nggak enak banget. Terus dia itu hobi elektronik, craft tuh bagus, bikin komponen, radio, bahkan amplify, HT dan lain-lain. Nah saya niru. Kan dari SD itu sebenarnya sudah ada klik gitu ya. Ilmu kandidat. Karena terpaksa. Itu biasanya kreativitas itu muncul karena kepepet terhadap sumber daya kan ya, sehingga di situ muncul kreativitas. Jadi ketika orang yang punya duit bisa membeli mobil-mobilan yang ada sirinenya, ada baterainya, Oh iya. dia nggak perlu imajinasi. Tapi kita dikasih kotak sabun. Jadi kita berimajinasi, andaikan ini mobil, suaranya kita ngomong. Nah dari kecil karena kita nggak punya, kita dilatih untuk berimajinasi. Jadi itu sebenarnya. Ternyata tahu itu kan setelah besar. Iya. Akhirnya bisa memahami betapa ya. Iya. Ternyata behind the scene itu ada ternyata artinya apa ya? Tuhan sudah menyiapkan kayaknya melalui Terlatih tapi nggak kerasa. Iya, tidak gitu. Bahkan kadang-kadang mungkin kita merasa beban pada saat kita melakukan Pada saat beban atau keterbatasan gitu ya. Tapi justru di situ setelah Kemudian kita bersyukur. ternyata ini caranya untuk mematangkan, untuk menjadikan dan untuk Iya. apa namanya? Mengasah. Buatnya. Iya. Ibu saya penjahit berarti kan saya diminta bikin kancing, mesum, beli bahan, bahkan IT sampai ini bagus sekali. Ibu saya desain pakai orang itu. Ya kita itu terbiasa dengan itu, craft dan kreatif. Yang belum bisnis. Nah, itu yang tidak diajarkan sama orang tua. Ya. Nampak